Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farida dengan NIM 2204-2049 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia beserta dengan contoh kasusnya. Tugas ini dibuat demi memenuhi mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Rahmadona Fitri Helmi, SAP MPM. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan dari apa-apa saja yang termasuk ke dalam sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia, pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber hukum. Menurut bacaan Mustafa, sumber-sumber hukum adalah tempat di mana kita mengetahui dan mengenal hukum. Jika dianalogikan dengan sumber air, misalnya, yang dimaksud dengan air itu adalah tempat di mana kita bisa menemukan air, atau sumber air. Itu bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang memunculkan air. Jadi, begitu juga dengan sumber hukum. Sumber hukum juga bisa dimaknai dengan segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum, atau dapat juga dimaknai sebagai tempat ditemukannya hukum. Adapun menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama yaitu sebagai asas hukum. Sebagai asas hukum, sesuatu yang merupakan pemulaan hukum. Yang kedua yaitu menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku. Yang ketiga sebagai sumber berlakunya dan memberikan kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Selanjutnya yaitu peraturan sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Selanjutnya sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Selanjutnya yaitu untuk pentingnya sendiri sumber hukum dalam arti material, yaitu faktor-faktor yang membantu dalam pembentukan hukum atau menimbulkan aturan hukum. Untuk sumber hukum dalam arti formal, yaitu bentuk-bentuk aturan hukum yang ada atau tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Untuk sumber-sumber hukum terbagi atas beberapa, diantaranya yaitu sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sumber hukum historis. Sebagai sumber hukum, pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu. Yang selanjutnya yaitu berbagai sumber tempat asal pembuat undang-undang, pengalih pengambilan bahan dalam pembentukan penyusunan aturan menurut undang-undang. Yang kedua yaitu sumber hukum sosiologis, meliputi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif. Yang ketiga yaitu sumber hukum filosofi, sebagai suatu hukum yang adil, sebagai sumber hukum yang menaati kewajiban terhadap hukum. Selanjutnya itu sumber hukum dalam arti formal, yang pertama yaitu perundangan tertulis, yang kedua yaitu jurisprudensi, yang ketiga yaitu kebiasaan atau konveksi, yang keempat traktat atau perjanjian, yang kelima yaitu doktrin. Nah, sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia beserta dengan contoh kasusnya yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia. Meskipun tidak memiliki ketentuan hukum yang konkret, Pancasila menjadi landasan moral dan etika bagi penyelenggaraan administrasi negara. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan administratif. Selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mencangkup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek administrasi negara. Sumber ini memiliki hierarki di mana undang-undang merupakan sumber tertinggi dan peraturan lainnya harus sesuai dengan undang-undang. Untuk yang ketiga yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan-putusan pengadilan yang menjadi presiden atau acuan dalam penafsiran dan pelaksanaan hukum administrasi.
Pengadilan administrasi seperti Mahkamah Agung atau Badan Peradilan Administrasi menciptakan jurisprudensi melalui keputusan-keputusan yang mereka buat. Selanjutnya ada kebiasaan atau konvensi. Nah, kebiasaan atau konvensi ini adalah praktik-praktik yang berkembang dalam administrasi negara secara tradisional meskipun tidak tertulis. Kebiasaan ini dapat menjadi sumber hukum jika telah berlangsung lama atau diakui secara luas. Selanjutnya yaitu ada traktat atau perjanjian. Traktat atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga menjadi sumber hukum administrasi negara. Ketentuan-ketentuan dalam traktat dapat mengikat pemerintah dalam pengambilan keputusan administrasi yang terkait dengan hubungan internasional. Selanjutnya yaitu ada doktrin. Doktrin atau ajaran hukum merupakan interpretasi dan pandangan para ahli hukum tentang isu-isu hukum tertentu. Doktrin ini bisa menjadi pedoman dalam pemahaman hukum administrasi dan digunakan oleh praktisi hukum sebagai referensi. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, kasusnya yaitu dilihat dari penyitaan tanah oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber hukum administrasi negara yang terlibat yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, Undang-Undang Pokok Agraria, mengatur tentang kepemilikan tanah dan juga hak-hak atas tanah. Selanjutnya, yaitu, dalam kasus ini, sumber-sumber hukum administrasi negara yang mencangkup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah, dan peraturan daerah digunakan untuk mengatur dan menilai legalitas serta prosedur penyitaan tanah oleh pemerintah daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bisa menjadi sumber hukum jika ada pertentangan dengan konstitusi. Selain itu, perjanjian tertulis antara pemerintah daerah dan pemilik tanah juga menjadi faktor penting dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kasus ini. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.